hari Jumat buat Sobat Ambiar di seluruh Indonesia. Hari ini Jumat berkah. Dan karena hari ini Jumat berkah dan karena ini bulan puasa, sepanjang bulan puasa kita punya ada satu kejutan spesial buat Sobat Ambiar. Ada Ambiar Berbagi Berkah. Ini karena hari Jumat ya, tahu nggak hadiahnya hari ini apa? Mau berbagi berkah, jadi hadiahnya khusus hari ini adalah TV 42 inch. Jangan bohong, atau enggak? Ada. Ya beneran ada. Oh beneran ada. Kata siapa ini hari Jumat? Ada. Ini malam Sabtu. Ya hari Jumat. Pokoknya hari ini buat Ambiar Berbagi Berkah hadiahnya TV 42 inch kita cicil setiap bulannya 1 inch. Enggak, jangan gitu dong, nanti orang nggak kepengen ikut. Oh, Rian jangan bercanda dong, Rian. Bercanda. Ini gampang Ya. banget. Mana Karen? Buat kalian yang mau ikutan kuis bisa langsung telepon aja ke nomor di bawah ini. Oh, makan permen ya, Karen? 02179187711 untuk Nggak puasa wilayah ya? Jabodetabek. Atau ke 021 79187700 untuk wilayah di luar Jabodetabek. Ya, karena banyak banget hadiah yang menarik untuk para pemenang. Ada air fryer, Magicom, dan alat rumah tangga yang lainnya. Dan juga termasuk TV yang tadi kita sebut ya. Khusus hari ini buat TV-nya. Segmen 3 nanti kita akan gelar kuisnya ya. Bintang tamu dong, Pokoknya cepetan pantengin. dong Rian, bintang tamu Tolong dong. dong, hari Jumat ini kan mau weekend, bintang tamunya seger-seger gitu. Seger ya kali Seger ini. banget. Pusing Gini nih nih ya. kepalaku, aku pengen yang seger-seger. Bintang tamunya kalau kita hadirkan ini Oh, cendol kali ya. ibaratnya kalau kamu sekarang sedang menjalani hubungan dengan cowok yang satu itu bisa goyang. Masa? Duda? Bukan. Punya istri sih. Oh, sudah lah, maaf ya. Tapi Sobat Ambiar, kalau ngomongin soal bintang tamu kita yang satu ini, dia seorang aktor, tapi yang menjadi perhatian netizen ketika dia menikah di tahun 2021 dan dikaruniai seorang anak perempuan, anaknya cantik banget kayak boneka. Gimana nggak kayak boneka? Bapaknya ganteng, emaknya Ibunya cantik. Iya, Bakal jadi boneka tuh anak. Langsung aja kita Makanya. panggil. Yo. Ali Syakir. Apa kabar? Sehat? Ali Syakir. Selamat pagi, selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Mas Ali. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Lancar puasanya? Insya Allah. Ali Syakir, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. sama-sama. Susah mendapatkan jadwal Ali tuh. Kenapa emang? Ya, kalau kita udah minta dari kapan ya? Dari Lama tahun banget, lalu. susah jarang dapat jadwal Ali apalagi Ramadan. Kita minta dari tahun 97 nggak dapat baru sekarang dapat Udah pernah kesini tapi. Ali Syakib kita mau kasih lihat lu buat Sobat Ambiar ya. Ali Syakib ini dibilang papa abel banget katanya. Papa Ebo. Bisa dibilang Papa ini Ebo. papa online-nya para netizen. Papa Ya. online. Kita mau lihat yang satu ini. Aduh. Gede banget loh. Aktor tampan Ali Syakib dinilai sebagai sosok suami ganteng dan papa Eba di kalangan kaum milenial dan Gen Z. Ali pun kerap aktif membagikan setiap momen istri dan sang anak lewat akun media sosialnya. Tapi, ada yang lebih menggegerkan lagi, yaitu paras cantik dari anaknya, Guzelim, Araceli, atau Baby Guzel. Berkat pesonanya, Guzel pun sampai dijuluki anak artis tercantik, bak boneka hidup. Aduh, benar-benar bibit unggul ya. Keluarga good looking ini. Jadi penasaran deh, gimana sih tanggapan Ali Syakib sebagai seorang ayah? Yuk kita tanya langsung, hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Oh, Baby Guzel. Ya, anak dari Ali Syakib. Umurnya sekarang udah masuk Siapa gua?
Bukan lu, Baby Baby. Guzel. Guzel 2 tahun 4 bulan. 2 Kalau Ali berapa sekarang? 30. 36. 36. 36. Tahun ini 37. Oh iya. Seperantara kita. Gak kelihatan. Nyonya berapa? Nggak kelihatan. Nyonya berapa? Margin itu kelahiran tahun 2000. Gue beda 13 tahun. Oh Berarti wow. masih nomor berapa sekarang? Mau 24 ya. Oh, 24. Udah 13 tahun. Ini sebelum kita ngomongin Baby Guzel ya, karena kan Baby Guzel banyak banget nih yang suka di media sosial gitu ya. Yang nge-like fotonya, kemudian juga menjadikan Baby Guzel ini sebagai anak online kalau mereka bilang. Tapi kalau kamu sama Margin sendiri dengan perbedaan usia yang cukup jauh tuh kendalanya tuh apa sih? Alhamdulillah sampai sekarang sih gue nggak ada kepikiran ataupun gue nggak pernah ngerasa ada kendala apa-apa ya. Sebenarnya jalan-jalan, maksudnya jalanin aja gitu. Kan kedewasaan itu kan tidak terlihat dari umur sih. Iya betul sih. Dan alhamdulillah sih kayak sama Margin sih semuanya fine-fine aja sih. Dia juga tidak pernah kayak gimana-gimana, nggak childish, nggak ada melarang-melarang. Dia ngebebasin kita, yang penting kita bisa jaga kepercayaannya aja. Oke. Ini ngomongin soal Baby Guzel ya. Kita tahu ketika dari awal dia lahir, tumbuh kembangnya, netizen memperhatikan. Tapi kalian dengan begitu terbukanya untuk memposting Baby Guzel dengan kecantikannya, kelucuannya di media sosial, sempat ada Rasa ketakutan nggak sih? Karena kan kalau zaman sekarang banyak juga nih selebriti tanah air atau jangankan yang bukan selebriti gitu ya, mereka pakai stiker menutupi, ya. untuk wajah anaknya. Kalau kamu ada sempat kepikiran nggak sih? Apa sih penyakit AIN ya? Ain. Iya. AIN. Ya sebenarnya sih banyak yang bilang katanya kalau misalkan kita ngepost ataupun kayak gimana, kalau bisa tuh ada kata-kata hashtag Masya Allah Tabarakallah ya. Iya. Ya. Biar menangkal dari AIN sih. Tapi Tapi ya kalau keluarga kita mah ya. iya Ya. katanya. Insya Allah jauh dari Ain ya. Gitu. Insya Allah udah jauh dari Insya Allah dari Ain. Insya Allah. Ya paling gitu-gitu aja sih ya. Paling kan selama kita nggak, kalau gue prinsipnya gini ya, selama kita nggak pernah jahat sama orang atau jahil sama orang, ya udahlah kita lempeng-lempeng. Iya betul. Tapi sempat kepikiran nggak sih? Karena zaman sekarang tuh banyak banget orang yang menyalahgunakan foto anak-anak selebriti yang lucu-lucu untuk disalahgunakan untuk penggunaan yang promosi barang segala itu di luar dari macam. kepercayaan agama lainnya. Betul. Sekarang masalahnya adalah masalah umum ya kayak tindak kriminal, Penyalahgunaan foto. Oh, oke. Gue sih nggak kepikiran ya. Ya Bismillah lah tidak akan nggak akan terjadi, karena gue mikirnya juga mau kalau kita ngomong foto Guzel dianeh-anehin untuk promo yang nipu-nipu, kayaknya jauh lah, insya Allah nggak ada sih. Semoga ya. Jadi Semoga kalau nggak ada. kalian tetap berpikiran positif. Mungkin aja karena ya. gue positive thinking mulu kali ya, jadi kalau ada apa ya udahlah cuek aja gitu. Ya bagus dong kalau Ya, gitu. cowok emang begitu biasanya. Tapi kalau Baby Guzel tuh yang dandanin biasanya siapa? Dandanannya lucu banget. Oh selalu Margin. Iya. Jadi kadang-kadang Margin itu kayak apa ya, kalau mungkin biasanya ada konsep-konsepnya kali ya. Misalkan kadang-kadang misalkan lagi golden hours gitu, habis dimandiin sore, pasti Margin ada aja. Pakai baju-bajunya biar difoto-fotoin apa gitu. Di mix and match sama Iya, iya. situasi, Karena kan kalau anak kondisi momennya. cewek biasanya tuh segala bisa dipakai gitu. Maksudnya kalau cowok kan udah gitu aja ya. Kalau cewek kan bisa pakai bando, pakai Iya, jepit, pakai bando apa, di macam-macam. kepang gitu. Kalau cowok pakai bando kan nggak mungkin, kecuali Apa orang kamu 3 tahun lalu manggung masih pakai suti yang gede banget? itu kan extraordinary. Tadi pagi Kak Karen datang pakai bando. Enggak, itu buat ngeringin rambut dia. Jangan Handuk, gue pakai handuk. Jangan pernah meniru hal yang tidak baik. Enggak, itu buat kebutuhan doang. Kita mah aslinya nggak pernah gitu. Siapa kita? Ini kita mau kasih lihat buat Ali Syakib ada satu artikel. Silakan boleh ditanggapi. Guzalim Araceli, Putri Margin, Ali Syakib yang makin cantik dan stylish. Sudah cocok jadi model cilik. Udah terima. Anaknya bagus tuh, mak bapaknya bagus ya anaknya. Tapi aku suka namanya Araceli. Araceli Putri. Apa arti Araceli? Guzelim itu apa Lucu Guzel? ya. Guzalim Guzel itu Araceli. kalau di Turki itu Guzel itu cantik kan. Guzel itu Guzel cantik. cantik, kalau Araceli itu kayak kesayangan di surga apa gitu. Margin sih yang tahu, gue kadang lupa mulu. Oh jadi Margin yang cari Iya, namanya iya, ya. Namanya bagus. Kalau dari seorang Ali Syakib sama dari Margin sendiri, udah ngebolehin belum sih? Atau jangan-jangan udah ada produk yang masuk untuk mengendorse
Guzel nawarin gitu misalnya? Ya sebenarnya yang udah nawarin udah ada beberapa, ada juga yang pernah dikerjakan. Tapi pokoknya kalau misalkan emang ada kerjaan yang itu bersangkutan sama Guzel, biasanya kalau gue pribadi nanya dulu sistem. Maksudnya walaupun kita ngerjain sendiri ya di rumah, maksudnya ada yang bikin dia adegannya yang ribet nggak apa gimana, takutnya kan Betul, bad mood namanya anak anak ya. kecil kan umur segitu, ya kalau bisa jauhin lah dari namanya pekerjaan, dia kan pengen main-main. Ya, mungkin Kalaupun lebih ada dilihat kan- prioritas yang mana gitu Iya. ya. Kalau anak kecil kan moodnya juga susah banget. Betul. Iya nggak bisa dipaksain ya. Tapi dalam 1 bulan ada produk yang bisa masuk untuk endorsement Guzel sendiri itu ada berapa? Bisa nyampe berapa? Kalau nyampe berapanya gue nggak tahu ya, kurang merhatiin. Cuman Mamanya yang yang jelas, tahu ya. cuman kadang margin tuh kalau misalnya ini ada Guzel nih, ada brand aku sama Guzel ngapain gini-gini. Ya kalau misalnya emang bagus ya suruh ambil. Tapi kalau misalkan emang pas ngelihat briefnya itu yang ribet, ya gue lebih prepare nggak usah diambil. Iya. Karena anak Kayak kecil ya. Nagita sama Cipung juga kan ada tuh susu ibu dan anak. Ya, Pasti ya. banyaknya gitu ibu dan Ya, anak ibu sama anak. banyaknya. Tapi balik lagi ini juga sebagai pengingat buat Sobat Ambiar di luar sana bahwa ini tentu saja disesuaikan dengan moodnya sang anak, aktivitas sang anak, tidak ada paksaan di sana ya. Iya. Oke, kita mau kasih lihat ini ada komentar dari netizen tentang baby Guzel. Bapak ibunya kualitas emang wajahnya. Keluarga harmonis, punya anak cantik, istri cantik, beruntung banget Ali Syakib, Masya Allah. Masya Allah, waktu hamil Guzel emaknya ngidam apa ya, cantik bener kayak Barbie. Tuh. Iya. Emang Gimana keluarga tanggapan netizen? Ya happy sih, senang. Terus yang tadi katanya waktu hamil Guzel ngidam apa, sebenarnya tuh gini. Gue udah pernah cerita belum? Sebenarnya itu Guzel itu tuh waktu pas USG ketiga tuh dia disangkanya cowok. Oh ya? Itu udah beli. Kenapa Karena ketutup? masih kecil Atau ketutup? banget. Nggak tahu kelihatan. kenapa tiba-tiba pas di USG itu dokter ngomong 95% cowok. Oh ya? Akhirnya udah beli selimut warnanya baby blue yang buat laki-laki kan. Termasuk udah nyiapin nama buat cowok jangan-jangan? Kayaknya margin udah ya, tapi waktu itu belum deh, nggak salah pas kita mau lahiran seminggu apa mau lahiran di USG lagi ternyata cewek. Masya Allah ya. Iya ternyata cewek ya. Padahal ada kayak beberapa atribut yang kayak buat kecowok-cowokan. Persiapan buat Persiapan buat cowok akhirnya ya udah nggak apa-apa. Tapi akhirnya beruntung juga kan bisa mendapatkan Guzel gitu. Iya cantik banget, Masya Allah. luar biasa. Kalau nggak mau buat aku aja loh. Jangan dong, ada ibu bapaknya. Tapi kalau misalnya kamu sama Margin sendiri, ada kepikiran buat nambah momongan lagi nggak sih? Sebenarnya ada, cuman kita mikirnya kayak ntar dulu deh, karena kan kita nggak mau kasih sayangnya Guzel kebagi dua ya. Tapi Lagi bakal umur kebagi segitu kan lagi main-main. Ya. Iya. Ya lagi. Happy-nya. Kalau si Nabila kan waktu itu bedanya berapa tahun gitu cepet. Kalau Ali maunya berapa? Berapa anak mas? Maunya iya berapa anak? Ya masa berapa Terusin. bini? Ya, anak Lali. Kalau gue pribadi sih pengennya 2 ya, tapi ntar dikasihnya mau 3, mau 4 ya gimana dikasih. Kenapa 2 Li? 2 itu lengkap maksudnya, apa cewek cowok? Iya pengennya cewek cowok. Cuman Gak ya, 2 cewek 3 cowok gitu. ya kalau misalkan emang ada Kasihnya rezekinya dan seperti Ya kenapa enggak? Sedih Oke, Nasar kasih. maunya artinya kan gitu ya? gini, ada orang yang dia udah iya. program udah KB, tapi pas giliran udah KB ternyata isi juga. Iya itu Tuhan punya jalannya itu. juga. Iya. Benar, orang KB keluarga berencana. Kalau aku masih berencana untuk berkeluarga. Aman. Kalau aku bencana terus dalam keluarga. Enggak dong. Ali, itu dong video call. Itu Baby sih Guzel dia dong. Iya dong, Coba kita kita pengen mau lihat lihat. pagi-pagi Pasti dia udah lagi bangun. ngapain. Pasti lagi berjemur. Pengen lihat gemesnya kayak apa nih Pasti lagi lihat pagi-pagi. papanya di pagi-pagi ambil. Lagi berjemur gimana lu dari subuh hujan? Ya biasa bangun jam berapa Baby Guzel? Udah bangun atau belum jam segini? Makanya nih tadi sih dia tuh tidurnya tadi sahur dia ikut bangun. Oh ikut bangun. Oh, Kayaknya nggak tahu deh nih. Oh coba Dia pas ini gue ya. berangkat kayak coba. Kayaknya lagi berjemur ya. Tapi kalau Baby Guzel kan kalau anak zaman sekarang tuh dari umur bahkan umur ada 1 tahun tuh udah masuk sekolah, udah belajar segala macem gitu kan, belajar sensorik, motorik. Kalau Kalau Guzel Guzel gimana? Guzel udah sekolah dia. Ah, Apa sih kalau misalkan kalau bahasanya itu apa toddler ya atau apa? gitu? Toddler ya. Iya toddler. Ya. Oh dia mulai sekolah. Udah. Seminggu berapa kali dia? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 Apa kayak itu? Kayak apa namanya? ya bermain. Ya main aja. Belajar, Ada edukasinya belajar gitu. sensorik, motorik. Apa namanya? Playground ya? Apa? Toddler. Toddler. Kok playground? Toddler. Coba diangkat gak ya? Grup.
Playgroup, Re. Iya, maksudnya kan Tapi ngelawak, Ali Syakib, hantu kamu dong. sama istri, apakah ada menggunakan jasa babysitter atau Iya. kalian urus sendiri? Ada babysitter. Halo, Assalamualaikum, Mam. Diangkat. Mam, Guzel belum mandi ya? Mam ini lagi di acara. Boleh kita Mau lihat? lihat Guzel? Jel. Kita cobain ya Sobat Ambiar, siapa Mana tahu Guzelnya? Guzelnya mau. Guzel. Baby Guzelnya Guzel. lari-lari. Wih, Mana? Oh, Dia lari-lari. Coba. Jel. Jel. Hai, Baby Guzel. Guzel. Gudul ya. Kamu kalau sama Guzel belajarnya, maksudnya bahasanya bahasa Indonesia atau udah diajarin bahasa Inggris juga? Dia bahasa Inggris juga. Baik, Bu. Guzel sayang lagi apa? Jel lagi apa, Jel? Say hi, Jel. Say hi. sayang. Aduh, Lagi apa? Lagi apa, Ih, sayang? ketawa loh dia loh. Udah mandi belum? Malu dia. Oh, malu. Lucu Ya, banget. lucu. Guzel, udah mam belum Guzel? Udah. Ya. Puasa katanya. Iya, kenapa sayang? Papa? Panggil papanya. Papa, token listrik bunyi, Pak. Enggak token dong. Apa, sayang? Guzel. Aduh, ya Allah, cantik. Gemes banget. Bawa dong nanti kapan-kapan ke sini, Iya dong, Ali main Syakib kesini. ya. Barengan sama Marjen juga. Bye-bye. Bye Guzel. Bye. Ya, makasih ya, Mam. Tapi kalau buat kamu sendiri sama Marjin, ini kan Guzel cantik banget ya dan juga sudah terbiasa di depan kamera gitu. Kalau kamu membebaskan nggak pada akhirnya nanti kalau Guzel pilihannya untuk ke Mengikuti dunia jejak orang hiburan tuanya. misalnya. Kalau gue pribadi sih kalau bisa gue nggak mau Guzel kayak di dunia entertain kayak gue lah. Kenapa? Pengennya, tapi artinya kan kita nggak tahu Nggak tahu. hobinya anak kita apa segala macam. Kita juga nggak bisa melarang. Tapi kalau misalkan emang ada pilihan, gue lebih baik pendidikan dulu lah. Pendidikan. Ntar kalau udah Fokus ke pendidikan, situ ya dulu. fokus pendidikan. Kalau emang udah beres semua ya semua balik lagi ke anaknya maunya kayak gimana. Kalau kita larang juga kan nggak baik. Ya. Kita doakan semoga Guzel bisa menjadi anak kebanggaan buat Ali Amin, Syakib dan juga Marjin. Kalau mau nambah momongan semoga diberikan, disegerakan, dimudahkan, dilancarkan juga. Pokoknya kita tunggu Marjin sama Guzel mampir ke sini. Marjin, Kak Dia, Datang Marjin. ke sini, sayang. Tapi Marjin. ini jadi pertanyaan juga buat netizen termasuk buat fansnya Ali Syakib. Karena mungkin buat mereka agak sedikit kebingungan Ali Syakib kemana aja selama ini. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, kamu boleh tanggapi. Lama tidak terlihat Ali Syakib vakum dari dunia. Netizen bukannya nyalek. Kemarin sempat nyalek? Sebenarnya kemarin sempat nyalek juga, tapi sebenarnya kan aktif-aktifnya itu sekitar bulan Agustus 2023. Itu udah mulai sering ke dapil. Tapi sebenarnya dari jauh sebelum bulan Agustus itu, gue udah emang udah nggak sengaja udah nggak ngambil sinetron gitu sih, emang sengaja. Kenapa, Ali? Apa ya? Biar lebih fokus atau? Nggak sih. Jadi gue lebih kayak mungkin juga kan emang ada usaha lah sama partner, ada partner juga. Tapi pada saat itu pemikiran gue gini, kayak pengen rehat aja gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kemarin itu setiap kita dapat skenario itu karakter unik, kita tuh sampai observasi segala macam, mau cari tahu Iya. perbedaan kayak gimana. Cuman kemarin itu mungkin lagi jenuh aja. Jadi kalau misalkan dapat skenario ataupun dapat kayak gimana tuh kayak malas ya, ntar aja dulu deh, istirahat dulu deh. Oke. Ya, ya. Ali, penasaran deh, apa yang membuat kamu akhirnya tertarik untuk terjun ke dunia politik untuk nyalek di tahun ini? Jadi sebenarnya gue ditawarin masuk politik itu dari tahun 2015. Itu gue ditawarin untuk jadi wakil kepala daerah. Cuman pada saat itu gue mungkin umur gue masih dibilang muda lah. Jadi gue masih hobi main, syuting juga masih suka syuting, masih sering juga dan yang lainnya. Jadi gue menolak itulah. Bahkan salah satu partainya itu udah datang ke rumah untuk ketemu orang tua. Kalau bahasa mereka tuh meminang lah. Cuma pada saat itu gue tolak. Terus 2019 juga gue dapet tawaran juga, tapi gue nggak ambil karena gue emang pada saat itu gue mikirnya belum. Tapi pas tahun 2020, gue awalnya mulainya dari suka merhatiin sih. Merhatiin segala macam.
Akhirnya mulai tertarik, akhirnya pada saat itu emang ada kesempatan ya gue cobain aja. Oke. Sampai sekarang kita tuh tadinya mau coba buka situsnya KPU untuk real count, tapi memang sudah tidak bisa, sudah tertutup. Terakhir yang kamu cek, suara kamu dapat berapa? Suara berapa? Terakhir dari yang Ali cek ya, dari kita ngomong dari itu sekitar 37.000. Oh wow. Oh udah masuk lah itu mah. Dapilnya dapil mana? Jabar 11. Dapil Jabar 11 berarti daerah mana aja? Kota Tasik, Kabupaten Tasik, sama Kabupaten Garut. Oh oke, good luck ya. Apapun Bismillah. yang nanti ke depan hasilnya diumumkan, yang paling penting adalah bahwa kamu berkontribusi dan juga mau ambil, tentu saja ambil alih, ambil suara untuk bisa memberikan yang terbaik bagi negara ini. Karena kita juga patut apresiasi anak muda yang mau terjun ke dunia politik. Tapi kalau buat kamu sendiri, tadi kamu bilang kamu punya usaha. Usaha apa sih? Usaha kecil-kecilan lah. Usaha apa? Ya sebenarnya lebih ke Makanan kah atau apa ya? mungkin Makan enggak. Jadi lebih ke itu sih kayak pengadaan barang aja. Ah, oke. Itu pun masih kayak partner sama teman aja. ya, kan nggak ada salahnya ya, seru Ya nggak juga apa-apa ya. dong. Tapi ke depannya ada rencana punya usaha apa atau mau bikin apa? Kayaknya dari yang sekarang juga udah penuh ya. Enggak lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak sih ya. Mungkin lebih ke istri aja sih pengen ntar. Mungkin kan istri mau sekolah notaris kan. Oh iya. Salah satu itu. Terus mungkin ya Margin juga ke depannya dia pengen bikin kayak brand kerudung. Kerudung sama baju. Oh sibuk nih suami Barang istri ya. Nabilah lah kayaknya. Tapi itu Nabilah sama Margin mungkin. Ya pokoknya dimudahkan dilancarkan segala usahanya buat Ali Syakib dan juga sang istri tercinta. Tapi kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini, silakan buat Ali Syakib, kamu juga boleh tanggapi. Aduh nggak kayak. Baca. Ali Syakib maju caleg, langkahnya didukung penuh Margin. Wirham. Burham. Sama, oke. Pertama kali ketika kamu bilang sama istri, aku kayaknya mau maju deh. Apa yang respon dia seperti apa? Yang gue bilang Margin itu sebenarnya tidak pernah melarang-melarang, tapi selama itu semuanya positif, dia dukung-dukung aja sih. Tapi dia selalu ngingetin pokoknya apapun yang terjadi jangan pernah kayak, kalau emang rezeki jadi jangan pernah yang namanya makan hak orang lain lah. Ya. Yang jelas kalau emang kita selama untuk berkontribusi untuk masyarakat di bawah, ya dia dukung-dukung aja sih. Tapi ya itu balik lagi selalu ingetin awas jangan sampai lupa daratan dan yang lainnya. Gitu. Ali, iya walaupun memang sebenarnya harusnya pertanyaan ini ditanyakan ketika sebelum pemilu kemarin. Cuman tidak ada salahnya kita nanya sama kamu karena baru kali ini kamu jadi bintang tamu kembali gitu. Emang aspirasi kamu kalau lolos jadi anggota legislatif itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya gini ya, kalau misalkan kita ngomong aspirasi, itu kan setiap daerah beda-beda. Kita nggak bisa memukul rata. Contohnya Tergantung kebutuhan daerah ya, tersebut ya. kayak misalkan di Dapil Ali contohnya. Dia itu potensi-potensi di setiap daerah itu beda-beda. Ya. Ada yang di pariwisata, pertanian, terus di industri kreatif, UMKM itu banyak masing-masing. Cuman kalau misalkan kita pengen ngomong permasalahan di bawah itu banyak banget. Bahkan di Dapil Ali itu ada wilayah-wilayah yang Ali datang ke sana tuh jalannya benar-benar hancur, mungkin batu-batunya itu segede TV lah. Daerah mana itu? Daerah selatan sana. Pelosok kali ya dalam. Bahkan di sana juga mungkin ada beberapa wilayah yang listrik belum masuk. Cuman di sana itu mereka itu mempertanyakan kayak contoh program PKH, program Keluarga Harapan. Contohnya mereka itu kadang-kadang tuh program-program yang harusnya mereka tidak dapat, yang harusnya mereka dapat tapi nggak dapat. Yang membutuhkan harusnya dapat tapi tidak dapat. Tapi bagi keluarga yang sudah mandiri itu dia yang harusnya tidak perlu dapat tapi malah dapat. Salah satu permasalahannya seperti itu. Tapi kan artinya kita juga kalau misalkan ingin mengangkat roda perekonomian di setiap daerah itu, yang penting kan infrastrukturnya harus kita. Berarti salah satu fokusnya infrastruktur Salah ya? satu itu sama lebih ingin mengawal hak-hak masyarakat itu biar cepat terlaksana dan juga tepat sasaran. Bukan cuma cepat doang tapi tepat sasaran. Ali, seandainya terpilih, apakah sudah siap untuk meninggalkan dunia entertainment? Ya sebenarnya kalau misalkan emang rezeki terpilih Atau tetap aja dua-duanya dijalani? Enggak sih, kalau misalnya mau udah terpilih ya lebih fokus mendingan ke politik, mungkin ke politik. Biar gue bisa lebih fokus aja sih, jadi artinya gue tuh tipe kalanya yang nggak bisa ngejalanin dua arah gitu. Oh harus Udah deh fokus Pak, satu aku menyanyi ya. aja deh Pak kalau gitu Pak. Ya. Emang ada yang nawarin?
udah kalau misalkan aku boleh dua-duanya, aku pakai dua-duanya. Tapi benar Ali bilang. Waktunya nggak ada Waktunya pasti. kan nggak ada. Bukan cuma waktu, ada amanah yang Ada Betul. Ya, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geng.